Oh iya. Oh, apa ya? Kita kan Kamera. masih pakai tradisi ya. Kita masih pakai walaupun nggak bisa bilang ini. Udah. Mana baju ini kalau baju? Enggak, Anda yang punya. Yang punya. Ini Makasih ya.
kaki. Iya sih, ya. Ya, thank you. Tes 1, 2, 3. Puji nama Tuhan. Shalom. Ada sukacita? Ada sukacita? Amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan datang kepada Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan. Tetapi lagunya tidak ada di kertas ini, dan saya percaya semuanya sudah hafal. Ku masuk ruang Maha Kudus. Ku
semuanya. Roh Kudus bekerja di antara kami. Kau jamah setiap kami yang hadir sore hari ini. Kami yang haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Biar kami boleh merasakan kebaikan Tuhan, lawatan Tuhan. Kami mau bersuka cita bersama-sama Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku. Mari kita bersuka cita bersama. Ekspresikan ketika kita memuji nama Tuhan. Amin. Boleh bergoyang. Yesus, I will. Pak Matius. Ayo. Siapa yang bisa dampingi saya, Mandarin? Ayo, Ayan maju. Ayan, maju. Jangan. Sing banget. Yeni. Ayo sama-sama. Enggak apa-apa. Daripada enggak. Wes, tak bantu nanti. Bantuin Mandarinnya. Ayo, Pak John musik. Saya tak diam aja.
Yosua. Saudara Yosua. Belum ada Yosua. Nyanyi dulu. Begitu besar kasih Allah. Besar kasih Allah pada kita. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan menjumlah rezeki yang menjadikan kaya. Dan kerendahan dan meninggikan juga berbahagia bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan memindahi Ibu Lisa, minta tolong Bu Lisa. Kita akan menyanyikan Tuhan yang menjaga hidupku, lagu pertama. Boleh disimak ya. Ada musiknya, kita akan nyanyikan pujian ini. Setiap saat, setiap waktu, hanya Kau Tuhan yang aku perlu. Judulnya Tuhan yang menjaga hidup. Oh iya. Ini ambil.
Bersyukur dengan segenap hatimu, sebab Kau Tuhan yang menjaga hidupku. Amin. Amin. Oh iya, Bu Lucy mau spesial tanpa musik, rapnya aja Mandarin, tanpa musik. Oh, tanpa musik. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berdiri bersama-sama. Kita persiapkan hati kita untuk merenungkan sebagian dari kebenaran firman. Kita nyanyikan firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Firman
percayakan untuk menyampaikan isi hatimu. Biarlah roh pewahyuan dari surga turun atas hambamu, mengurapi hambamu, sehingga kami diberkati, hidup kami diubahkan lewat firman-Mu sore hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman-Mu dari awal, pertengahan hingga sampai selesainya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya katakan amin. Haleluya. Shalom. Shalom. Ya, dikasih oleh Tuhan. Sebetulnya hari ini adalah hari yang sangat istimewa. Saya lihat semua pakai baju merah pasti sudah kita. Dan saya bersyukur sekali hari ini saya lihat banyak yang hadir. Sebab itu saya rindu untuk membagikan sesuatu yang sebetulnya Bapak Ibu harus ketahui ya. Karena kita sudah sering mengadakan pertemuan dengan nama Aglo gitu ya. Jadi saya akan menyampaikan Aglo itu apa. Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan visi misi Aglo ya, karena kita semua selama sudah ada Aglo ada di Malang ini sudah hampir 40 tahun, dan kita semua sudah sering melakukan pertemuan sebetulnya ya, setiap bulan. Dulu kita setiap minggu ya, yang terakhir ini sesudah pandemi kita setiap bulan kita mengadakan pertemuan. Saya mau tanya dulu Bapak Ibu, siapa yang mengetahui Aglo itu apa? Karena saya lihat Bapak Ibu itu rajin ya ke Aglo ya. Jadi saya ingin sekali, barangkali Bapak Ibu itu tahu. Bapak Ibu kalau ditanya mau kemana, pasti jawabnya mau ke persekutuan Aglo. Nah, Bapak Ibu tahu nggak Aglo itu apa? Satu. Kalau Bapak Ibu belum mengenal Aglo atau belum mengetahui Aglo ya, sesungguhnya Aglo itu apa, walaupun sudah sering ya hadir di persekutuan Aglo, saya akan menyampaikan bahwa Aglo itu adalah suatu organisasi internasional sebetulnya ya. Jadi kita ini mempunyai otoritas di atas gitu. Jadi apa namanya, Aglo itu bukan hanya di Malang aja, tetapi ada di seluruh Indonesia, di Asia dan di dunia terutama. Ada di 170 negara sebetulnya Aglo itu. Dan di Indonesia itu ada 57 chapter. Dan kebetulan Malang hanya ada 1 chapter. Tapi saya berharap, saya kalau lihat dari jumlah yang hadir, saya rindu untuk membuka chapter baru ya, karena saya lihat sudah sekian banyak gitu. Dan Bapak Ibu semua bisa untuk ikut melayani di Aglo. Visi Aglo itu adalah setiap bangsa dijamah dan setiap hati diubahkan. Jadi kami di Aglo ini memang kami dipakai oleh Tuhan, bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia ya. Kami mempunyai pendoa ya, terutama yang di pusat yang di Amerika itu ada pendoa. Dia setiap saat, setiap pertemuan itu pasti mendapatkan sesuatu nubuatan yang akan disampaikan kepada kami semua gitu. Dan itu yang akan menjadi pergumulan kami untuk kami doakan gitu ya.
Dan kalau misi Aglo adalah sebagai pembawa kebenaran kerajaan yang memulihkan orang ke suatu hubungan yang indah dengan Tuhan dan sesama. Jadi di Aglo ini kita selain kita menerima kebenaran firman Tuhan, kita juga diajar untuk praktek sebetulnya. Praktek itu dalam arti kita menerima dan kita melakukan seperti itu. Jadi saya rindu untuk Bapak Ibu yang tergabung di Aglo ini, itu kita bisa membawa nama-nama Yesus, kita bisa membawa apa yang Yesus inginkan kita lakukan di dunia ini. Ya, dunia itu membawa suasana surga di bumi. Itulah tujuan Aglo. Dan kita dengan melakukan seperti itu kita bisa menjangkau banyak jiwa-jiwa. Aglo awalnya itu tahun 67 ya. Aglo itu lahir tahun 67. Itu dari 5 orang wanita yang saat itu berkumpul dan mereka sharing, mereka berdoa. Tapi mereka mempunyai hati yang sungguh-sungguh untuk boleh menjangkau jiwa, sehingga semakin lama semakin banyak jiwa-jiwa yang Tuhan tambah-tambahkan kepada mereka, sehingga sampai saat ini boleh menjangkau seluruh dunia. Bayangkan aja Bapak Ibu, di Indonesia aja ada 57 chapter ya, 57 chapter tersebar di Jakarta, ada beberapa chapter di Bandung, di Manado, di Ambon, di Balikpapan, Bali, di Bali, lalu di Papua juga ada, di Manado juga ada, jadi banyak sekali. Dan kami mengurus biasanya sebelum pandemi itu 2 tahun sekali kita dikumpulkan. Kita semua dikumpulkan di satu tempat. Dan sesudah pandemi, setiap bulan kita tetap secara online itu kita menerima leadership training. Jadi supaya kita selalu diperbaharui, karena kita bersama Yesus kita selalu melangkah maju terus. Jadi kita nggak statis ya, kita hanya sekedar untuk berkumpul seperti ini enggak, tapi ada sesuatu di dalam Aglo itu yang Tuhan inginkan, apa yang harus kita lakukan. Jadi saya rindu Bapak Ibu yang mau benar-benar tergabung dengan Aglo, maksudnya itu sebagai anggota Aglo yang tercatat ya. Itu bisa sebetulnya bisa mendaftar ke LISA. Itu setiap tahun itu kita membayar iuran 65.000. Itu nanti kita store ke pusat untuk pelayanan yang di pusat. Dan untuk yang menjadi member Aglo yang sudah membayar iuran itu kita akan mendapatkan banyak hal ya, seperti bila ada sesuatu acara konvensi, biasanya itu ada konvensi Aglo itu dari seluruh Indonesia itu akan dikumpulkan. Nah itu hanya mereka yang tercatat sebagai anggota aja yang boleh ikut. Kalau hanya sekedar simpatisan itu nggak bisa. Jadi yang benar-benar tercatat sebagai anggota Aglo yang membayar iuran itu yang bisa ikut. Jadi saya berharap kalau Bapak Ibu rindu untuk mau melayani bersama-sama di Aglo bisa mendaftar ke LISA. Dan saya berharap ya dengan jumlah yang sedemikian banyak hari ini, saya rindu untuk kedepannya tetap Bapak Ibu boleh hadir di sini, dan kami selalu akan berusaha untuk bisa membuat suasana ibadah itu bukan seperti ibadah-ibadah yang di gereja yang gitu ya. Kami akan mencari sesuatu yang baru, dan itu kami perlu kerjasama dengan Bapak Ibu Saudara semua untuk bisa Aglo ini lebih lagi di Kota Malang, karena saya rindu untuk bisa bertambah chapter gitu. Karena di luar kota, di Surabaya aja ada 5 chapter, di Jakarta ada 3 chapter, di Bandung itu justru banyak sekali di Bandung, tapi di Malang ini cuma 1. Jadi sudah menganggur 9 bulan tapi nggak melanjutkan. Sabar ya Bapak Ibu ya.
Apa sudah dengar Bapak Ibu? Apa yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu sudah tidak tahu? Apa saya harus mengulang? Saya dikerjai. Ya. Baiklah, intinya Bapak Ibu yang tergabung di sini yang di Aglo ini, saya rindu untuk kita semua bisa melayani bersama-sama. Jadi bukan hanya sekedar untuk Bapak Ibu hadir lalu pulang gitu aja enggak, tapi ayolah kita bersama-sama untuk melayani. Bapak Ibu juga bisa menjadi member, menjadi anggota resmi ya. Itu dengan mendaftar, dengan membayar 1 tahun itu hanya 65.000. Kalau Bapak Ibu ada yang rindu untuk mau melayani bersama-sama dengan kami, boleh daftar ke Lisa nanti ya. Itu intinya. Karena di Aglo ini banyak sekali pelayanan. Seperti setiap bulan ya, kita melayani di penjara wanita. Itu salah satunya. Dan kebetulan yang melayani itu adalah Ibu Erni, Pak John, dan Bu John. Nah itu kalau misalnya Bapak Ibu ada yang terbeban, ya kan, boleh menjadi member Aglo. Nanti kita sama-sama, kita akan belajar bertumbuh, akhirnya kita akan melayani. Karena pelayanan itu banyak sekali untuk Aglo sebetulnya. Cuma kami terus terang aja kekurangan tenaga, kekurangan orang gitu. Ya, terima kasih Bapak Ibu, itulah visi-visi Aglo. Bapak Ibu supaya mengerti kalau selama ini Bapak Ibu kalau hadir di Aglo itu bukan sekedar hanya persekutuan biasa aja, sekelas persekutuan di Malang enggak, tapi Ibu itu dinaungi oleh suatu organisasi internasional yang ada di Amerika dan ada di seluruh dunia. Aglo itu. Sekian visi misi dari Aglo ya. Saya berharap nanti pertemuan berikutnya tetap akan saya sampaikan untuk visi misi Aglo supaya Bapak Ibu itu lebih mengerti dan lebih melekat dan lebih mencintai Aglo. Amin. Amin. Baiklah, kami akan memasuki untuk kita mengerti tentang kebenaran daripada Imlek secara kekristenan. Ya, saya akan belajar karena saya sendiri juga baru mengerti. Tapi ingin saya sampaikan juga kepada Bapak Ibu mengenai Imlek karena kita semua yang merayakan Imlek itu pasti mengerti. Ya. Dan sebelumnya kami dari seluruh pengurus Aglo mengucapkan selamat tahun baru. Kong si Pak Chai. Sini Pilot. Angpaunya nanti ya. Kalau saya. Untuk itu mari kepada Bapak Ibu saudara semua kita sama-sama mensyukuri ya bahwa segala perjalanan yang telah kita lalui selama ini kita selalu ada dalam penyertaan Tuhan dan kami percaya untuk tahun-tahun berikutnya Tuhan tetap bersama kami. Immanuel, Tuhan tetap bersama kami. Amin. Saat Bapak Ibu merayakan Imlek, apa yang ada dalam pikiran Bapak Ibu? Selain angpau ya, saya hapus angpaunya, tanda kutip saya hapus dulu. Makan. Tapi yang pasti saya percaya Bapak Ibu pasti punya pengharapan. Kita setelah melewati tahun-tahun yang lalu, walaupun mungkin berat, tapi kami percaya Tuhan itu ada bersama dengan kita semua. Tuhan menyertai, Tuhan bisa memberikan satu jalan keluar bagi kita semua sehingga kita bisa ada di mana kita ada saat ini. Itu adalah karena kemurahan Tuhan. Amin. Nah, saya percaya bahwa saat kita merayakan Imlek itu kita pasti ada
ya, satu pertemuan keluarga gitu ya. Semua berkumpul, tanda petik angpau dulu ya. Angpaunya saya sisihkan dulu ya. Yang penting itu kita di dalam satu kebersamaan dengan keluarga, itu pasti ada satu pengharapan. Pengharapan apakah itu? Yang pertama, saya percaya bahwa kita semua mengharapkan keselamatan ya. Keselamatan yang dari Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita merayakan Imlek, kita tuh tahu kalau keselamatan itu sudah ada bersama dengan kita. Saat kita menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di saat itulah kita sudah diselamatkan. Jadi kita nggak perlu untuk mengetahui tradisi Imlek. Oh, saat Imlek harus nanti ada misalnya pakai baju merah, tandanya apa? Ya, lalu apa namanya kembang api itu untuk mengusir setan-setan supaya tidak melahap berkat-berkat yang datang di musim semi. Ada itu, benar itu ada cerita seperti itu. Tapi itu adalah hal yang tidak seharusnya kita ikuti, kita dengar, kita ketahui, itu tidak perlu. Karena kita percaya di dalam keselamatannya sudah diberikan kepada kita ya, seperti di dalam Efesus 2 nomor 8, bahwa kita sudah memperoleh keselamatan kekal di dalam Kristus. Itulah. Jadi bukan tidak ada benang merahnya antara Imlek dengan kekristenan, ada benang merahnya, tapi kita sebagai anak Tuhan, kita bisa menarik satu kesimpulan secara kekristenan, secara jelas ya. Di situ kita bisa mengetahui, oh kalau orang dunia harus pakai merah-merah itu tandanya sukacita, tapi kalau bagi kita merah itu adalah darah Yesus yang sudah menyelamatkan kita. Ya. Jadi kita bersyukur sekali apapun yang disodorkan dunia, hal-hal dongeng-dongeng itu, kalau kita bisa merespon dengan kita fokus dan kita melihat hal yang positif dan kebenarannya, itu bisa menjadikan sesuatu itu bagi kita adalah kebenaran gitu loh. Seperti itu. Dan yang kedua, pengharapan kita yang kedua, biasanya kita tuh dijauhkan dari malapetaka atau kesialan. Nah, itu kalau dongeng-dongeng Imlek itu biasanya pakai kembang api, lalu pakai apa namanya? Barongsai. Nah, kalau cucu saya bilang tuh tumpeng-tumpeng. Nah, itu untuk mengusir apa roh jahat yang akan menelan berkat-berkat yang sudah diberikan di awal musim semi. Tapi kita sebagai anak Tuhan, di dalam Alkitab itu sudah dinyatakan bahwa kutuk itu sudah ditanggung oleh Yesus di kayu salib. Seperti di dalam Galatia 3 ayat 13-14. Kita jangan takut akan kutuk atau kesialan atau malapetaka atau apapun juga, selama kita percaya dan kita mengerti kebenaran ini, semua itu tidak akan menimpa kita. Dan yang ketiga itu adalah pengharapan akan damai sejahtera. Semua pasti tahu ya, kalau kebahagiaan damai sejahtera itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Amin. Tidak ada, dunia tidak akan bisa memberikan yang namanya damai sejahtera. Kebahagiaan mungkin, tapi kebahagiaan itu kebahagiaan semu. Semu dalam arti saya saat ini bahagia sekali karena misalnya saya dapat lotre gitu ya. Tapi nanti besok apa-apa uangnya habis, saya ya nggak bahagia lagi. Itu adalah bahagia semu. Tapi bahagia yang dari Tuhan Yesus Kristus itulah yang menetap di dalam kehidupan kita untuk selamanya. Kita harus pegang. Itulah pengharapan kita untuk tahun ini ya,
tahun sesudah Imlek ini ya, karena kita kan baru merayakan Imlek gitu. Dan saya percaya di tahun baru Imlek sama ngomong tahun baru bingung, karena kan kita tahun baru kan kita merayakan tuh tahun 2024 kan Januari ya. Kalau Imlek ini tahunnya saya lupa ya, tahun 2000 berapa gitu. 2557. 2557. Iya, iya. Itu. Nah, Lebih tua dari Masehi. iya. Nah, saya percaya dan kami doakan untuk semua yang hadir jemaat Aglo ini semuanya. Kita boleh menghadapi dengan pengharapan-pengharapan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Yaitu pertama tadi adalah pengharapan akan keselamatan, kedua pengharapan untuk dijauhkan dari malapetaka, yang ketiga adalah pengharapan damai sejahtera sukacita. Itulah. Dan saya juga berharap kepada Bapak Ibu semua yang hadir di tempat ini. Saya tahu kita semua dalam usia-usia yang indah. Dalam usia indah itu dalam arti kita ini waktunya menikmati dan menuai apa yang sudah kita tabur yang lalu. Sebab itu marilah kita bersama-sama untuk bisa merubah apa yang kurang baik, yang negatif dalam diri kita ya, terutama di dalam hal kita suka misalnya menghakimi orang lain, atau kita menyakiti hati orang lain, atau mengata-ngata orang lain atau apa. Karena kita sebagai anak-anak Tuhan, kita itu mempunyai kasih di dalam hati kita, itulah yang membuat kita boleh bertumbuh di dalam kesatuan ya. Bapak Ibu bisa lihat ya, kalau di dalam satu ruangan ini semua kalau saling mengasihi ya, oh betapa indahnya, luar biasa sekali. Amin. Tidak ada yang saling kata-mengatai atau saling saling mencemburui atau saling apa, pokoknya saling mengasihi, itu akan indah sekali. Dan itu harusnya ada di dalam Aglo. Aglo itu harus mencerminkan karakter-karakter seperti itu supaya orang boleh melihat, oh ibu-ibu, bapak-bapak ini yang suka ke Aglo ini orangnya ini baik ya, orangnya mengasihi, orangnya tuh sayang sama orang, peduli sama orang, seperti itu. Bukan dengan penilaian-penilaian yang negatif, tapi penilaian-penilaian yang positif, yang membuat orang tuh selalu ingin tahu apa ya, kok bisa membuat seperti itu. Dan saya percaya kita semua pasti bisa. Di waktu-waktu yang akan datang, walaupun banyak yang mengatakan keadaan akan semakin berat, sekarang aja sudah kelihatan kalau bahan-bahan pokok itu sudah mulai naik ya. Tapi satu hal, kita percaya pemeliharaan Tuhan atas kita itu sempurna. Kita akan tidak pernah kekurangan. Dan kita akan bisa saling menguatkan, saling tolong-menolong. Itu yang diperlukan, sebab itu kita butuh kasih. Mulai sekarang Bapak Ibu harus belajar untuk bisa memahami orang, bisa mengerti orang, karena kita semua ini adalah beda ya. Saya dengan suami saya, dengan anak-anak saya, semuanya itu pasti beda. Kalau mengikuti kata hati ya, mengikuti ego ya, pasti bisa perang dunia ketiga. Tapi karena kita semua mengerti kebenaran firman Tuhan, jadi kita belajar untuk boleh memahami, boleh mengerti, dan yang terutama boleh mengasihi. Kalau kita disakitin, kita mengampuni. Itulah. Bapak Ibu bisa seperti itu?
Amin, saya percaya ya. Saya rindu nanti kalau ada pertemuan aglo lagi, kita semua itu bisa lebih akrab, lebih saling mengasihi. Nanti kalau ada satu yang membutuhkan pertolongan, nanti satu membantu gitu ya, luar biasa sekali. Kesimpulannya ya, kalau kita merayakan Imlek itu kita boleh menyelaraskan apa yang kita tahu dari Imlek itu apa itu dengan firman Tuhan. Jadi kita nggak perlu misalnya kita dengar, oh Imlek itu seperti ini, orang Kristen nggak boleh merayakan Imlek begitu. Saya banyak mendengar kalau orang Kristen nggak boleh merayakan Imlek, nggak boleh gini, nggak boleh gitu, nggak boleh terima angpau. Benar. Kalau dikasih angpau itu berkat loh. Kalau saya dikasih angpau saya terima. Saya tidak meminta. Ya. Jadi jangan segala sesuatu itu selalu dipikirkan dan dilihat dari hal-hal seperti itu. Tapi fokuskan dengan apa yang sudah dinyatakan dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu mau angpau? Nanti katanya Lisa nanti ada undian door prize, nanti ada door prize angpau. Sekarang Bapak Ibu berdoa saja dalam hati supaya dapat angpau. Baiklah, sekian yang ingin saya sampaikan mengenai Imlek ya. Karena saya sendiri juga baru belajar, baru mengerti, oh kalau Imlek harus pakai pakaian merah itu kenapa? Lalu ada tumpeng-tumpeng itu kenapa? Itu ya saya baru ngerti itu ya sekarang ini gitu. Jadi ingin saya juga berbagi kepada Bapak Ibu bahwa yang kita dengar hal-hal yang seperti itu adalah kepercayaan tradisi ya. Itu tidak usah kita hiraukan. Yang penting di dalam Tuhan kita tahu sesudah Imlek kita akan mendapatkan berkat, yaitu berkat penyertaan Tuhan. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ibu Yanti untuk acara selanjutnya. Puji Tuhan, Bapak Ibu diberkati. Amin. Jadi akhirnya kita ngerti, oh Imlek secara Kristen itu seperti itu, gitu ya. Jadi sekarang udah dijelaskan sama Ibu Wijen, kita boleh semakin ngerti. Pak Jo, berdoa dulu buat firman, baru kita akan lomba. Oh, persembahan dulu. Mari kita persembahan dulu ya. Kita akan memberikan persembahan. Kita nyanyikan pujian yang tadi. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku. Oh
persembahan Bapak Ibu semuanya. Kiranya persembahan itu bisa dipakai buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kita akan foto bersama dulu sebelum ada lomba-lomba nyanyi, lomba kostum terbaik dalam rangka Imlek ya. Bagi angpau, door prize kita akan foto bersama.